Hello, good morning, P6 students. Okay, I'm Miss Julie as your EPS teachers. Because this is the first time you meet with Miss Julie, because in previous semester we never meet and you do not know about my name. Okay, this is Miss Julie. Ini adalah Miss Julie akan mengajarkan kamu pelajaran IPS di kelas 6. Okay. In chapter 1 atau di bab 1 itu, we learn about perkembangan wilayah Indonesia. Di chapter 1 itu, kita akan membahas tentang perkembangan wilayah Indonesia. Oke, di slide yang pertama, in the first slide, I give you about the maps of wilayah Indonesia. Di slide yang pertama ini, Miss Julie memberikan kamu atau memberikan contoh sebuah gambaran peta dari Sabang sampai Merauke. Jadi, perkembangan wilayah Indonesia itu dimulai dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah contoh peta dari wilayah Indonesia. Di dalam peta ini ada beberapa nama provinsi yang ditandai dengan warna merah. Dimulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Kemudian, pada masa perkembangan wilayah, ada juga wilayah Indonesia yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi, wilayah Indonesia itu selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. For example, contohnya pada tahun 2020, Indonesia berhasil membangun jembatan yang tingginya 1000 meter dari permukaan laut. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Dan di tahun 2025, Indonesia berhasil membangun beberapa bangunan atau apartemen yang sangat bagus. Nah, contoh itu adalah sebuah perkembangan dari wilayah Indonesia. Di sini, di slide yang kedua, perkembangan wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perkembangan jumlah provinsi. Yang kedua, perkembangan wilayah laut Indonesia. Dan yang ketiga, pelestarian laut Indonesia. Jika ketiga bagian tersebut terpenuhi, maka Indonesia akan menjadi atau disebut keutuhan wilayah Republik Indonesia. Oke, kemudian untuk pembahasan tentang wilayah Indonesia, kita juga akan perkembangan provinsi di Indonesia. Oke, sebelumnya kalian harus tahu tentang pengertian provinsi. Apa itu provinsi? Oke, provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Contohnya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Ini adalah sangat berbeda jika kita mendengar atau kalian pernah mendengar, you ever listen about the kabupaten and kota. Contohnya Kabupaten Bekasi lebih ke pedesaan atau lebih ke perkampungannya. Contohnya kalau kota, kota ibu kota Jakarta lebih ke lebih masa perkembangannya lebih cepat. Oke, dibandingkan dengan di daerah kabupaten. Saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi. Sebelum tahun 2000, Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa reformasi atau masa perubahan, banyak provinsi yang dimekarkan atau yang dibagi menjadi 2 bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Jadi di pembagian provinsi itu mempunyai luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan. Jadi maksud dan tujuan dari pemekaran provinsi tersebut untuk mendapatkan penerapan pemerataan pembangunan di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya, provinsi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Contohnya dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025, Indonesia berhasil membangun jembatan atau jalan tol via
Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, jumlah provinsi di Indonesia ada 8. Provinsi yang ada pada saat itu adalah Provinsi Sumatera atau Sumatera Utara yang disebut yang sering kita dengar itu Medan, Jawa Barat Bandung, Jawa Tengah Yogyakarta, Jawa Timur Surabaya, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau sering kita sebut dengan Nusa Tenggara, dan Maluku. Pada tahun 1945 sampai dengan 1949, Indonesia mengalami perkembangan wilayah. Hal ini disebabkan masuknya kembali Belanda untuk menguasai Indonesia. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar di Den Haag yang berlokasi di Belanda, pada tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat. Pada saat itu, Indonesia terdiri atas 15 negara bagian. Republik Indonesia adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950, kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kurun waktu 1950 hingga 1966, di Indonesia telah terjadi pemekaran beberapa provinsi, terjadi pembagian beberapa provinsi sebagai berikut. Yang pertama itu, pada tahun 1950, Provinsi Sumatera dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada tahun ini, Yogyakarta mendapat status daerah istimewa atau sering kita dengar dengan daerah istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jawa Tengah. Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Pada tahun ini, Jakarta mendapatkan status sebagai daerah khusus ibu kota atau sering kita dengar dengan daerah khusus ibu kota Jakarta. Selain itu, Aceh menjadi provinsi tersendiri lepas dari Sumatera Utara. Jadi Aceh itu lepas dari Provinsi Sumatera Utara dan menjadi provinsi tersendiri di wilayah Indonesia. Pada tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun ini dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nomor yang kelima, pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Pada tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung dari pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Pembagian dari Provinsi Sumatera Selatan, dibentuklah Provinsi Lampung. Selain itu, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah, pemekaran dari Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, pemekaran pembagian. Sama. Jumlah provinsi di Indonesia bertambah ketika Irian Barat resmi kembali menjadi bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 19 November 1969, dan menjadi provinsi ke-26 Irian Barat, kemudian namanya berubah menjadi Irian Jaya pada saat itu. Selanjutnya, Timur Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Timur Timur menjadi provinsi ke-27 setelah Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 1999, Timur Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timur Timur menjadi negara baru, yaitu Timor Leste. Kemudian ini adalah contoh tabel dari provinsi baru di Indonesia sejak tahun 1999 sebelum tahun 2000. Oke, di sini ada 7 provinsi beserta dengan ibu kota dan dimekarkan dari provinsi mana ke provinsi mana. Dan ada tanggalnya dan menjadi urutan provinsi keberapa. Contoh yang pertama itu
di Provinsi Maluku Utara yang diibukotai dengan Sofifi Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku pada tanggal 4 Oktober 1999 dan menjadi urutan ke-27 di provinsi. Kemudian, untuk yang nomor 4 atau nomor 2 Banten dan keempat Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat. Jadi untuk provinsi baru tersebut menambah jumlah provinsi di Indonesia menjadi 33 provinsi. Namun perkembangan terbaru dan terkini di Kalimantan atau Pulau Borneo telah lahir provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Ini menjadi provinsi ke-34 di Indonesia. Jadi Kalimantan Utara itu urutan provinsi ke-34 di Indonesia. Oke, ini adalah contoh tabel dari jumlah wilayah administratif di Indonesia. Ada 33 provinsi dengan ibu kotanya dan luas daerah, jumlah kabupaten maupun jumlah kota dan kecamatannya. Yang pertama itu, di urutan pertama ada Provinsi Bali yang ibu kotanya Denpasar, yang luas daerahnya itu 5.633, jumlah kabupaten 8, jumlah kota 1, jumlah kecamatan 56. Yang terakhir itu ada Sumatera Utara yang ibu kotanya Medan. Oke, kalian bisa membaca mulai dari nama provinsi beserta ibu kota dan terakhir itu jumlah kecamatan. Inilah contoh tabel dari jumlah wilayah administratif di Indonesia. Di Indonesia juga ada perkembangan wilayah laut di Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, wilayah perairan Indonesia terdiri atas yang pertama itu perairan Nusantara, yang kedua laut wilayah, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Usaha pelestarian laut di Indonesia. Yang pertama itu membatasi penangkapan ikan. Untuk para nelayan dilarang atau dibatasi untuk penangkapan ikan. Tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di laut setiap harinya karena itu akan mengganggu ekosistem laut, terutama untuk ekosistem ikan. Yang kedua, melarang penangkapan ikan menggunakan alat berbahaya yang bersumber dengan listrik. Itu sangat dilarang karena itu akan mengurangi atau membunuh ekosistem di laut, terutama ekosistem ikan. Yang ketiga itu melarang pembuangan limbah ke laut. Jadi untuk pembukaan area, contohnya perusahaan tidak diperbolehkan untuk membuang hasil limbah pabriknya ke laut karena itu akan meracuni semua jenis ikan di laut dan membunuh dan merusak ekosistem laut. Yang selanjutnya, meningkatkan pengamanan wilayah laut untuk mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Di sini pemerintah harus bijak untuk membuat peraturan jika negara asing datang ke Indonesia untuk menikmati hasil kekayaan Indonesia, terutama wilayah laut. Jika mereka mempunyai atau memutuskan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, mereka harus mempunyai atau mengikuti aturan dari pemerintah Indonesia. Yang kemudian menanam bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi atau memberi tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan-ikan. Jadi untuk penanaman bakau atau kita sering dengan hutan mangrove, kita sebut dengan hutan mangrove. Oke, itu sangat penting karena bakau bisa menjadi tempat berlindungnya ikan dari sinar matahari. Jadi untuk penanaman bakau ini sangat berguna untuk ekosistem ikan karena bisa berlindung di penanaman bakau atau di hutan mangrove di pesisir pantai. Kemudian di sini ada juga exercise, ada 4 pertanyaan. There are 4 questions about your exercise. Yang pertama itu nama provinsi ke-26 di Indonesia, nama pengganti provinsi Irian Barat, nama ibu kota provinsi Kepulauan Riau, dan bagaimana pembagian wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Jadi mulai dari slide pertama hingga terakhir kita telah membahas semua jenis pertanyaan ini. Kamu boleh mencari jawaban dari slide yang sudah kita bahas. You can find the answer from the first slide until the last slide.
Okay, please do this exercise in your exercise book. Kerjakan di buku latihan. I think that's all for this explanation. Please do your exercise and thank you.